Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ma'arijal Ulah. Saya mengajar mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SDN 2 Gontowangi. Saya adalah mahasiswa dalam jabatan kategori 2 tahun 2023-2024 LPDK UIN Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan menampilkan video pembelajaran saya pada tanggal 29 Januari 2024 kelas 4 dengan tema Quran Surat At-Tin dan hadis tentang silaturahmi. Selamat menyaksikan. Latihan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa agar apa yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan, mendapatkan kemanfaatan ilmu. Baik, silakan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Silakan maju ke depan untuk mengkondisikan teman-temannya. Ayo, silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Berdoa selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita lanjutkan, kita tingkatkan jiwa nasionalisme kita, yaitu kita awali pembelajaran ini dengan pembacaan Pancasila. Silakan Vino pimpin ke depan untuk Pancasila. Berdiri. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Duduk. Terima kasih saya sampaikan. Baik anak-anak, bagaimana kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar? Sudah sarapan? Siapa yang belum sarapan? Loh, kok banyak? Kenapa kok nggak sarapan? Jadi gini ya, ketika kita di pagi hari itu harus usahakan untuk sarapan. Gunanya apa? Karena apa? Ketika di pagi hari otak dan kinerja tubuh kita itu ekstra melakukan aktivitas. Baik, ada yang nggak masuk hari ini? Oke, untuk mengetahui kita absen dulu ya. Seperti biasa, yang masuk angkat tangan sambil bilang apa? Hadir. Oke. Avino Ardianto, Ahmad Fadil Asrofi,
Almira Aulia, Ananda Eki, Aryo Septian, Aska Hoirul Huda, Billy Aditya, Fandi Dwi Prakoso, Jovan Raditya, Marcella Risa. Setelah kita memahami tadi adab-adab membaca Al-Quran, ya, itu sebenarnya bukan ketika kita mau membaca Al-Quran saja, akan tetapi ketika kita mau belajar, kita mau mencari ilmu, kalau tadi itu kamu terapkan, itu akan akan menjadikan kalian dapat mudah dengan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Jadi ketika kalian mau belajar, ya, kalian duduk, terus pakai baju yang wangi, terus menutup aurat, ya. Jadi dengan kita mempersiapkan diri untuk belajar, ya, maka ilmu itu akan cepat sampai pada kita. Coba misal kalian belajar dengan tidak pakai baju, boleh apa tidak? Boleh apa tidak? Boleh, tapi sopan apa enggak? Enggak. Terus kita wudhu, kita mau belajar, ya, kita punya adas. Misal Billy mau belajar tapi dia habis buang air kecil, kira-kira sopan apa tidak? Tidak, ya. Maka dari itu ketika kita mau belajar, ketika kita mau mencari ilmu, kita berwudhu dulu, ya. Yang tadi itu kalian terapkan semua, insya Allah kalian akan mudah dan semangat dalam mencari ilmu. Paham anak-anak? Paham? Nah, kita sekarang akan masuk pada materi, yaitu yang mana materi kita hari ini tentang Quran Surat At-Tin. Nah, yang harus dipahami, ya, yaitu tujuan kita mempelajari Quran Surat At-Tin agar apa? Agar kita paham bagaimana kita sebagai manusia itu bersyukur atas kesempurnaan diri kita. Karena apa? Di dalam Quran Surat At-Tin nanti, ya, yang akan kita bahas itu dijelaskan, ya, dijelaskan tentang buah tin, tentang buah zaitun. Juga di situ juga ada tentang kesempurnaan makhluk Allah yang terletak pada manusia. Jadi sebaik-baik makhluk Allah yaitu manusia. Karena apa? Manusia diberi akal dan nafsu, sedangkan malaikat itu hanya diberi apa, anak-anak? Akal. Kalau hewan kemarin diberi nafsu. Jadi dari sekian makhluk-makhluk Allah, manusialah makhluk yang paling sempurna. Baik, untuk lebih cepatnya kita mempelajari dan cepat kita memahami, ya, kita tentukan kelompok aja dulu, ya, agar apa? Nanti di dalam kelompok itu kita adakan diskusi, kita adakan kerjasama antar kelompok, ya, yang mana nanti tetap akan ada pembahasan tentang Quran At-Tin. Sebelum masuk pada Quran Surat At-Tin lebih lanjut, sekarang silahkan kalian tentukan kelompok kalian, mendekat dengan kelompok kalian, silakan. Kalau ada yang
belum ke bagian kelompok nanti bisa laporan ke saya. Ini sudah ada kelompoknya? Sudah. Nah, nggak apa-apa, cukup guys. Terus sudah terbentuk kelompoknya? Oke. Baik, sekarang waktunya untuk kita belajar. Nanti bisa kalian tirukan. Nah, itulah bacaan Quran surat At-Tin. Kalian sudah memperhatikan? Siapa di sini yang sudah bisa membaca surat At-Tin? Angkat tangan. Oke, kalau gitu kita baca bersama-sama. Nih, kalian bisa lihat ayatnya yang ada di depan sini. Kelihatan? Tirukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bacaan Quran surat At-Tin. Jadi di dalam Quran surat At-Tin itu dijelaskan bahwa ada apa? Ada buah tin dan buah zaitun. Nah, itu buah tin dan buah zaitun itu nanti yang akan kalian diskusikan, ya. Jadi kalian akan melaksanakan diskusi dengan menempel poster, ya, yang biasa kita sebut dengan mind map. Itu baru nanti kita tempelkan di depan. Terus perwakilan salah satu dari kelompok nanti mempresentasikan hasil karyanya masing-masing kelompok. Nah, paham? Oke, pertemuan kali ini kita fokuskan kepada Quran surat At-Tinnya. Lebih untuk pembahasannya nanti setelah hasil diskusi kalian. Paham?
Sudah selesai pengerjaannya? Kalau sudah silakan ditempel di depan. Bisa ada tempatnya, bisa kalian tempelkan hasil karya kalian, taruh di depan sini. Nah, silakan taruh dulu. Di situ nanti ada yang presentasi dari perwakilan kelompoknya. Ya, tempel di depan sana. Yo, semuanya. Sekarang kita waktunya untuk presentasi dari hasil kerjaan kalian semua, ya. Silakan perwakilan dari kelompoknya masing-masing untuk maju mempresentasikan hasil kerjaannya di depan. Silakan. Siapa dulu? Oh ya, silakan Nailil. Yang lain harap didengarkan. Ya, itulah hasil dari presentasi teman kalian. Beri tepuk tangan buat teman kalian. Itulah presentasi dari kelompok 1. Baik, silakan untuk kelompok selanjutnya. Dari kelompok mana, Vino? Kelompok berapa? Kelompok 2. Baik, didengarkan hasil dari kelompok 2. Gunung Sinai terletak di semenanjung Sinai, lintasan antara tanah Mesir ke Israel, Arab dan Mesopotamia. Beliau pada kesucian tempat tersebut. Itulah presentasi dari kelompok 2. Beri tepuk tangan buat kalian. Selanjutnya dari kelompok berapa? Kelompok 3. Silakan dari kelompok 3 untuk maju ke depan. Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, jauh lebih sempurna daripada hewan. Allah juga membekali manusia dengan akal dan sifat-sifat yang unggul. Dengan kelebihan-kelebihan itulah Allah memberikan amanah kepada manusia sebagai pemimpin bumi. Sudah? Aduh, itu baik, terima kasih anak-anak yang pemberani mau maju dan mempresentasikan hasil dari karya yang kalian kerjakan bersama kelompok kalian masing-masing. Jadi kita ambil kesimpulan, ya, surat At-Tin, ya, kita bisa mengetahui penjelasan dari Quran surat At-Tin tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian. Ya, kita lanjutkan, yaitu buah tin dan buah zaitun terletak pada apa? Terletak di mana tadi? Terletak di mana? Surat At-Tin. Surat At-Tin menjelaskan tentang buah tin dan buah zaitun, ya. Terus di situ juga ada Gunung Sinai. Ada yang tahu di mana letaknya Gunung Sinai? Hah? Gunung Sinai terletak di mana? Di Arab, ya.
Terus di situ juga ada penjelasan tentang kesempurnaan manusia. Jadi anak-anak, dengan kita mempelajari Quran surat At-Tin ini, harapan kita yang pertama ya, kita bisa mengambil hikmah atau kita bisa mengambil manfaat dari buah tin dan buah zaitun. Terus yang berikutnya yaitu kita bisa meneladani ya, sebagai manusia yang diciptakan Allah yang paling sempurna, maka sudah seharusnya kita melakukan sesuatu dengan berhati-hati. Paham anak-anak? Untuk selanjutnya yaitu kesimpulan pada materi pembelajaran hari ini ya. Untuk kesimpulan, mungkin dari kelompok teman-teman kalian ada yang mau menyimpulkan materi kita hari ini? Nailil, ya silakan Nailil. Baca, ya, enggak usah di situ aja. Apa kesimpulan dari ya materi hari ini? 1. Surat ini Yang lain didengarkan. diambil dari kata arti yang terdapat pada ayat pertama. At-Tin artinya buah tin. 2. Surat At-Tin adalah surat ke-95. Dalam Al-Quran jumlah ayatnya adalah 8 ayat. 3. Surat At-Tin termasuk golongan surat Makkiyah karena diturunkan sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Surat At-Tin turun di Mekah atau Makkah. 4. Tin adalah buah yang enak dan lembut serta cepat dicerna. Ia menjadi obat yang banyak manfaatnya. Apel hadis fisik mengencerkan dahak, membersihkan ginjal, menghancurkan batu pada saluran air seni, menggembirkan badan dan dapat melonggarkan organ hati dalam limpa. 5. Zaitun adalah buah yang memiliki keistimewaan karena kandungan minyaknya yang berlimpah sehingga dapat dipergunakan di daerah yang kurang memiliki minyak. 6. Kota yang aman dalam surat At-Tin ayat ketiga adalah kota Mekah. 7. Kota Mekah disebut dengan kota yang aman karena siapapun yang memasukinya terjaga keamanan dan keselamatan. 8. Kota Mekah juga disebut sebagai pura dan tanah yang aman. Kota ini banyak menyimpan sejarah sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi wasallam. Nah, itulah kesimpulan yang dipaparkan oleh teman kalian tentang materi pembelajaran pada pagi hari ini. Masih semangat anak-anak? Kalau masih semangat, berhubung kita sekarang mempelajari Al-Quran ya, kita punya senandung Al-Quran. Mungkin di tempat ngaji kalian sudah sering kalian baca. Sebelum kita akhiri ya, kita baca bersama dulu Allahumma Al-Quran. Bisa? Ayo bersama Allahumma
itu ya, di samping senandung Al-Quran itu juga sebagai doa. Semoga kita dengan mempelajari Al-Quran ini mendapatkan syafaat dari Al-Quran. Amin Allahumma amin. Toh kita itu nggak akan rugi ketika kita membaca Al-Quran, bahwa Allah akan membalas hambanya menjadi 10 kebaikan dalam satu hurufnya. Nah, kalau kalian baca surat At-Tin ya, kalau kalian baca surat At-Tin tadi itu ada berapa huruf itu. Nah, tinggal mengkalikan saja. Maka dari itu perlu dan wajib ya, dan harus kita sebagai umat muslim untuk tetap belajar Al-Quran, lebih-lebih bisa paham dan memahami isi Al-Quran. Baik anak-anak, ada pertanyaan yang mau disampaikan? Kalau tidak ada, ini ada soal yang harus dikerjakan sebelum kalian pulang. Silakan ini dikerjakan di buku sebelum kita akhiri. Sudah selesai anak-anak menulisnya? Sudah dikerjakan? Baik, untuk pertemuan selanjutnya ya, yaitu tugas kalian menyalin Quran surat At-Tin. Alhamdulillah, pelajaran hari ini, materi hari ini sudah selesai ya. Berarti tinggal nanti kalian melanjutkan tugas kalian di rumah, yaitu tugas yang dikumpulkan minggu depan. Apa tugasnya? Menulis Quran surat At-Tin beserta terjemahannya. Jadi itu dikumpulkan pertemuan yang akan datang. Paham anak-anak? Paham? Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini kan kondisinya masih berkelompok, silahkan kembali seperti semula. Yuk. Dirapikan tempatnya dulu. Pembelajaran yang sekarang ini, yaitu berdoa untuk mengakhiri suatu pembelajaran. Jadi apa yang kita pelajari mulai awal sampai akhir, harapan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat.
Buat siapa? Buat diri kita, buat orang lain. Jadi dengan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, maka orang lain juga akan mendapatkan kebahagiaan bersama. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Baik, untuk berdoa silakan dipimpin untuk berdoa. Siapa? Ya wes, Nailin, silakan pimpin temannya untuk berdoa. Perlu diingat, dalam berdoa itu kita meminta. Ya. Ketika meminta, maka harus menunduk, harus tawadhu. Tidak boleh teriak. Jadi usahakan berdoa yang khusyuk, tenang. Paham? Bisa kita mulai? Yuk, silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Jumpa minggu depan di pertemuan yang akan datang. Hati-hati kalau pulang. Saya akhiri. Wassalamualaikum